ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة والأخوات حسن الله ياkum, melanjutkan membaca kitab Matan Ghayah Takrib atau Matan Abi Syuja' dalam fikih Syafi'i, masuk pembahasan al-qirat atau mudharabah. Qirat atau mudharabah yaitu akad di antara dua belah pihak, di mana orang yang punya modal menyerahkan uangnya ke orang yang akan mengelola modal tersebut, dan nanti mereka akan bagi untung bersama. Ini namanya mudharabah atau bagi hasil usaha. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, walil qirat arba'atu syarait, dan transaksi qirat seperti ini, bagi hasil seperti ini ada 4 syaratnya. Ada 4 syaratnya. Yang pertama, yakuna ala nadhim min ad-darahim wal janair. Hendaknya modalnya itu dalam bentuk uang tunai, baik itu dirham atau dinar. Kalau orang dulu, kalau kita ya betul-betul uang, modalnya dalam bentuk uang. Dan mayoritas ulama sepakat tidak bisa modalnya dalam bentuk barang, ya harus dalam bentuk uang. Nah, walaupun di sana ada juga yang membolehkan dalam bentuk barang, yang penting barang itu nilainya tinggi. Tapi namanya modal susah kalau modal itu dalam bentuk barang. Syarat yang kedua, wa iya'dhana rabbul mal lil 'amil fi tasarruf mutlaqan. Syarat yang kedua, pemilik modal tersebut mengizinkan kepada pengelolanya ini, pengelola modal itu, kalau pemilik modal ini biasanya namanya investor, dia mengizinkan kepada yang akan mengelola dananya atau uangnya itu untuk berusaha sesuka dia, secara mutlak bebas. Yang penting dia bisa dipercaya orangnya, silahkan ini saya punya uang, silahkan engkau yang buka usaha, nanti kita bagi hasil. Aufima la yanqati wujuduhu ghaliban. Ya, dalam hal-hal yang itu kira-kira itu tidak terputus barangnya, zatnya tidak terputus, artinya masih bisa terus dikelola terus menerus barang tersebut atau modal tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, wa yashtarita lahu juz'an ma'luman minar ribah, dan hendaknya disyaratkan di sana dalam akad itu ada keuntungan yang tertentu dari keuntungan usaha tersebut, seperti nanti setengahnya atau sepertiganya, setengah atau sepertiga dari keuntungannya, bukan dari modal, ya. Jadi usaha dulu pakai modal itu. Nanti kalau sudah modalnya balik, serahkan ke pemilik modal itu. Nah, untungnya ini nanti itu yang dibagi, bukan untung sama modalnya. Ya, modalnya serahkan dulu, balikkan ke pemiliknya, kemudian untungnya itu baru kemudian dibagi. Entah itu perhitungannya sama setengah, atau yang ngelola dapat sepertiga, yang punya modal atau investor ini dapat 2/3, itu seterusnya. Dan tidak boleh di sini keuntungan itu dalam bentuk keuntungan uang, ya dalam bentuk uang yang tertentu, ini tidak diperbolehkan. Misalnya nanti setiap bulan saya akan ngambil dari kamu 50 juta, ini tidak boleh.
Karena bisa jadi dia untung, bisa jadi dia rugi, bisa jadi tidak sampai dapat 50 juta, sehingga tidak boleh ada seperti itu. Tapi dia bilang apa? Nanti kalau kita sudah dapat untung, nanti saya minta setengah, kamu setengah, baru boleh. Adapun kalau ditentukan uangnya langsung, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, wala yuqaddar bimuddah, wala yuqaddar bimuddatin, dan jangan sampai bagi usahanya, ya, bagi hasil usaha atau usaha bersama seperti ini ditentukan waktunya, jangan sampai ditentukan waktunya. Misalnya ini saya serahkan uang saya punya modal 100 juta, silakan kamu kembangkan, nanti kita bagi 2, tapi ini 6 bulan saja, ya tidak boleh, ya tidak boleh. Jangan sampai ditentukan dari awal, tapi kalau kemudian di tengah perjalanan yang punya modal ini melihat ini yang kerja ini kurang jujur, maka boleh diputus langsung. Tapi kalau di akad awal dibilang cuma 6 bulan atau 4 bulan, tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Kemudian wala dhamana 'ala al-'amil illa bi'udwan, dan pengelola uang tadi itu tidak didenda, tidak bertanggung jawab terhadap modal itu kecuali kalau dia yang ceroboh. Kalau dia yang ceroboh atau kurang bertanggung jawab, maka baru dia harus mengganti modal tersebut. Misalnya kurang bagus nyimpen uangnya, hanya dicuri, maka dia harus ganti uang orang itu. Tapi kalau ya tidak karena sebab tersebut, maka ini dia tidak didenda. Misalnya ada bencana alam sehingga uang modal tersebut hilang, atau ada perampokan, dia dirampok, hanya diambil uang bosnya itu, investornya itu, maka dia tidak bertanggung jawab mengganti, tidak bertanggung jawab mengganti. Sebagaimana dalam kasus Gade yang kemarin, ya, dalam kasus Gade, kalau orang dititipkan barang gadenya di kita, kemudian kita sudah jaga semaksimal mungkin, kemudian hilang, dicuri orang atau dirampok, maka tempat menggaji itu, tempat naruh uang barang jaminan itu tidak bertanggung jawab untuk menggantinya, karena dia sudah berusaha untuk menjaganya semampunya. Wa in hasala ribhun wa khusran jubir al-khusran birribah. Jika dia dapat untung dan ada ruginya, kadang untung kadang rugi, bulan ini untung, bulan depan rugi, maka kerugian itu nanti ditambal dengan keuntungannya, begitu seterusnya, sehingga nanti bisa dilihat setelah 3 bulan nih berapa untungnya, kemudian bisa dibagi. Atau bisa juga kalau bulan ini dia rugi, maka ya rugi, tidak ada yang bisa ambil. Ini yang membedakan antara mudharabah syar'iyyah bagi hasil seperti ini yang syar'i dengan yang tidak syar'i. Orang kadang seperti bank ngasih modal ke developer. Ini saya kasih pinjaman ke bank, saya kasih pinjaman 5 miliar, silakan bangun perumahan di daerah ini. Dengan syarat saya tidak boleh rugi. Dan harus saya dapat sekian dan sekian dari ini. Maka sebenarnya akad ini tidak boleh, karena dalam kerjasama seperti itu dalam Islam harus siap sama-sama untung, sama-sama rugi. Sama-sama untung, sama-sama rugi, itu baru Islami, caranya disyariatkan dalam Islam. Kalau yang kebanyakan sekarang ini sistem Yahudi semua dipakai, yaitu tidak boleh rugi. Kalau rugi nanti dituntut nanti ininya pengelolanya, maka ini tidak boleh. Ya, dalam Islam namanya keuntungan itu kan kita tidak tahu kapan kita untung, kapan kita rugi.
sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'un nas yarzuqullahu ba'dahum min ba'd." Menurut Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, biarkan orang-orang ini, manusia ini, Allah berikan dia rezeki sebagian dan sebagian yang lain. Ya, artinya bisa jadi dia untung, bisa jadi dia rugi. Nah, ketika kita nitip uang di orang untuk dikelola, jangan kita pesan, jangan sampai saya rugi ya. Tidak boleh, kita harus siap sama-sama rugi, sama-sama untung. Ini poin yang banyak ditinggalkan oleh bisnismen zaman sekarang. Dia tidak mau rugi. Bahkan ada, saya dengar salah seorang yang dia ngaku ustadz juga, ini saya kasih modal, ini ada modal dari saya, silahkan tanam apa di Sembalun, tapi jangan sampai saya rugi ya. Gitu. Tidak boleh seperti itu, saat seperti itu. Ya, kalau memang rugi ya rugi bareng-bareng. Kalau untung bareng-bareng. Tapi kalau dalam dunia perbankan mereka tidak boleh rugi, maunya untung terus, maunya untung terus. Makanya apa bedanya perbankan syar'i dengan perbankan ribawi yang ada sekarang? Kalau perbankan yang syar'i, kalau di Saudi itu bank Rajihi misalnya, bank terbesar di sana, membuka tender, membuka investasi. Kami akan bangun perumahan di Jeddah, modalnya sekian triliun. Siapa yang mau gabung silahkan. Ayo semua ikut gabung. Nanam modal investasi di sini, investasi dengan ketentuan keuntungannya sekian dan sekian. Dan mereka di sana ada ini, kalau untung ya sama-sama untung, kalau rugi sama-sama rugi. Begitu. Itu kalau yang syar'i. Jadi banknya yang dia itu yang berusaha. Banknya yang dia pergi dia yang bikin rumah, kemudian dia yang usaha apa yang lain. Nanti keuntungannya baru dibagi dengan nasabah. Kalau sekarang bank ini dia dapat uang, ada memang akad mudharabah katanya di sana, ada bagi hasil. Tapi bagi hasil di sana justru masuk ke riba. Bagaimana caranya? Uang-uang nasabah yang ada di bank ini, uang-uang orang yang nabung, deposit apa itu dikumpulkan, terus itu dipakai kadang tanpa seizin nasabah ini untuk untuk beli rumah dari developer atau membiayai pembangunan perumahan developer itu. Uang nasabah dipakai. Baik. Untung besar mereka, ya kebanyakan untung besar. Ya, modal 5 miliar nanti kan satu rumah itu kadang dia dapat itu dari satu rumah itu 200 juta. Kalau 1000 unit rumah sudah berapa miliar dia dapat bank ini. Keuntungan yang besar yang bank peroleh dari developer, karena developer juga nyetor ke dia. Keuntungan yang besar itu cuma diambil sedikit, ditaruh di rekening nasabahnya dalam bentuk bunga. Makanya inilah ribanya di sana. Karena tidak ada akad transaksi antara nasabah dengan bank, bosnya ini akan ada bagi hasil, tidak ada. Dan itu bukan mudharabah, itu riba malah caranya. Ya, dia pakai uang nasabah untuk berusaha bikin perumahan di sana, untung dia kadang triliunan, miliaran, kemudian dikasih sekian beberapa persen untuk nasabah yang dia ambil uangnya untuk modal tadi dalam bentuk dengan nama bunga. Yang ini adalah jelas termasuk riba. Nah, jadi kalau yang Islami tidak seperti itu. Jadi dia banknya langsung dia ngumumkan ke nasabah siapa yang mau, kita akan buka begini-begini, siapa yang mau tanam modal. Rugi sama-sama rugi, untung sama-sama untung. Nah, hanya mereka juga siap nih, rugi ya sama-sama untung sama. Tapi biasanya tidak ada yang rugi, ya biasanya untung terus. Nah itu baru bank yang syar'i, yang tidak ada ini ribanya. Nah bisa dipahami. Nah kan jauh di sana.
Kalau yang syar'i ini banknya yang berusaha, dia berbisnis. Banknya yang berbisnis. Hasilnya dibagi menurut perjanjian dengan nasabah. Tapi kalau banknya ada di sini, yang dipakai adalah uang nasabah, tabungan orang untuk berbisnis. Kadang tanpa izin orang itu kemudian dikembalikan cuma sedikit dalam bentuk yang namanya bunga alias riba, karena tidak ada akad sebelumnya seperti itu. Ya, makanya sebenarnya bank itu miskin dia. Dan kalau kita lihat orang-orang yang kerja di bank itu tidak ada yang tenang hidupnya. Tidak ada yang tenang hidup. Karena mereka bergelut dengan riba, makan harta riba juga di sana. Nah, dan sudah sering kita dengar bagaimana ujung yang buruk bagi pegawai bank itu ketika sakaratul maut dan yang lain, karena selama hidupnya dia makan dari harta yang haram. Seandainya mereka mau rubah sistemnya menjadi sistem Islam, sebenarnya tidak ada ruginya, malahan tambah berkah. Cuma mereka tidak mau, gitu. Dia pakai sistem Yahudi, pakai bunga-bunga saja, dan mereka tidak mau rugi. Itu intinya, mereka bank tidak mau rugi, maunya untung saja. Sementara dalam Islam ya kalau kita namanya kerjasama begitu ya sama-sama rugi, sama-sama untung. Ini kita harus pegang. Ya, harus pegang, jangan sampai, karena ada sebagian jemaah pernah cerita, ada jemaah kita juga katanya dia ini bos juragan, kemudian dia punya modal, dia suruh dikelola sama ini, akhirnya ternyata rugi. Bos ini minta kembalikan modal saya, boleh apa enggak? Enggak boleh, bukan namanya kerjasama kalau gitu, bukan namanya mudharabah. Ya, kalau harus mengembalikan modal ke orangnya, bukan namanya kerjasama. Ya, kalau memang rugi ya bosnya juga nerima, ya sudah rugi, ini sudah takdir dari Allah. Allah bisa jadi mungkin dari jalan yang lain diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu. Bisa dipahami ini? Nah, supaya kita tidak salah melangkah. Kemudian Syekh melanjutkan tentang, dan mudharabah tadi, sistem bagi hasil seperti itu memang sudah ada sejak zaman para sahabat Nabi SAW. Bahkan zaman jahiliyah mereka melakukannya, kemudian disetujui oleh Nabi SAW karena syarat-syaratnya memang sesuai dengan Islam. Kemudian Syekh melanjutkan pembahasan berikutnya tentang menghidupkan tanah yang mati. Menghidupkan tanah yang mati. Apakah itu milik kita ataukah milik orang? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man ahya ardan maitatan fahiya lahu." Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu adalah punya dia, hak dia. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man a'mara ardan." Siapa yang memakmurkan suatu tanah atau lahan, laisat li ahadin, yang itu bukan milik siapa-siapa, bahwa hakku, maka dia yang lebih berhak untuk memiliki lahan tersebut. Berkata Syekh rahimahullah taala, wa ihya'ul mawad jaizun bisyarti. Menghidupkan mawad, tanah mati yang tidak ada pemiliknya, itu diperbolehkan dengan dua syarat. Yang pertama, yakunal muhyi musliman, hendaknya yang akan menghidupkan itu orang muslim. Kenapa? Karena kalau diserahkan kepada orang kafir akan menjadi tanah orang kafir, dan ini akan merugikan kaum muslimin. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya, oleh karena itu kalau kita mau jual tanah juga lihat-lihat, ya, lihat-lihat ini yang beli muslim apa enggak. Sudah kita jual tiba-tiba jari pura jari atau kelenteng, aneh. Itu dengan ibadah lah tanahku dia. Ya, kita harus lihat dulu siapa yang beli. Ya, kalau dia muslim alhamdulillah. Tapi kalau dia orang kafir, ya harus kita
ini. Dan ini dalam pembahasan fikih juga dibahas masalahnya. Jangan sampai tanah-tanah kaum muslimin ini mudah sekali untuk dijual ke orang-orang Cina, orang kafir ini. Karena mereka nanti kalau bangun apa-apa tidak bisa kita larang. Orang tanahnya dia kan. Dan ini akan memudaratkan kaum muslimin. Nabi saja ini menyuruh Yahudi untuk keluar dari Jazirah Arab. Akhrijul Yahud min Jaziratul Arab, kata Nabi. Pesan Nabi kepada para sahabat, keluarkan Yahudi semua dari Jazirah Arab. Keluarkan. Mereka tidak berhak tinggal di sini bersama kita karena mereka selalu memusuhi kita, memata-matai kita. Keluarkan mereka dari Jazirah Arab, dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, wa antakun al-ardu hurratan lam yajri 'alaiha milkun lil muslim. Syarat yang kedua, tanah tersebut yang kita akan mau garap itu atau hidupkan itu tanah yang memang tidak satupun yang punya orang. Ya, tidak ada satupun yang punya. Maka ini dalam Islam diperbolehkan untuk dibuka lahan tersebut dan digarap. Karena kalau milik orang ini bahaya. Karena di sana ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zalama kida shibrin." Siapa yang menzalimi orang dengan mengambil tanahnya satu jengkal saja, tuwiqahu min sab'i aradin. Maka Allah SWT nanti pada hari kiamat akan memikulkan di pundaknya dengan satu jengkal tapi 7 bumi. Satu jengkal tapi 7 bumi ke bawah dipikulkan. Ini kalau satu jengkal. Naudzubillah min. Bagaimana kalau sampai 1 are atau 1 hektar tanahnya orang diambil? Gimana dia mampu untuk memikulnya nanti pada hari kiamat? Naudzubillah min. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wasifatul ihya, dan tata cara menghidupkan lahan yang mati seperti itu, makana fil 'adah amaran lil muhya, yaitu dikembalikan kepada adat istiadat setempat. Bagaimana caranya orang di sana menghidupkan tanah yang mati, menghidupkan tanah yang mati. Imma bihaitin mani'in mimma jara bil 'adah. Bisa jadi dengan membuatkan pagar di sana. Berarti nanti itu sudah bisa disurat-suratkan itu milik dia. Kalau memang sama sekali tidak ada yang punya tanah tersebut, ditelusuri tidak ada yang punya, hanya dia yang pagari, maka dia yang berhak karena dia yang mengelola. Atau dengan apa? Atau dengan membuat sumur di sana atau kolam di sana. Itu juga cara untuk mengelola lahan mati tersebut. Atau menanamkan pohon di sana. Berarti itu sudah memang punya lahan, punya dia. Itu cara menghidupnya. Kalau sudah dia membuatkan tembok atau mengelola sendiri, bikin sumur di sana, maka itu haknya dia, kepunyaan dia. Kalau di daerah-daerah Arab, padang pasir luas kan. Kalau sudah ada yang nancapkan sesuatu di sana, bikin apa? Bikin pagar, maka dia yang punya. Tapi kenapa jarang kita lihat di padang pasir seperti itu? Karena memang kebiasaan orang Arab itu nomaden, hidupnya berpindah-pindah, tidak suka di satu tempat. Cari sumber air, dapat tinggal di sana berapa bulan, setelah itu pindah lagi. Itu kebiasaan orang Arab. Nah, jadi ini tata cara menghidupkan tanah yang mati sama sekali tidak ada yang punya, dipagari, dikelola, kemudian boleh untuk diklaim sebagai milik kita. Nah, kemudian wajibu badlul ma' bi salasati syara'id. Maka ini lari ke permasalahan air seperti yang banyak terjadi di daerah kita.
Maka wajib kata Syekh badlul ma untuk mengalirkan air buat orang lain bisalah satu syara'id dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat. Yang pertama ayafdhul an hajatihi. Sudah keperluannya terhadap air itu sudah terpenuhi dan ada sisa. Maka sisa ini harus diberikan kepada orang lain. Tidak boleh ditampung begitu air itu, begitu. Apalagi ini air milik bersama. Air milik bersama gara-gara dia paling depan di sana, kemudian dia bikin kolam besar, kemudian dia sumbat untuk yang ke bawah, maka ini zalim, sangat zalim sekali. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, al-muslimun syuraka fi thalasin. Kaum muslimin itu berserikat, ya, dia punya hak bareng-bareng pada tiga macam. Yang pertama fil kala, pada rumput-rumputan yang tumbuh di lahan yang bebas, bukan punya orang, maka mereka berserikat untuk mengambil rumput di sana. Walma, dan juga tentang pada air, ya, ada mata air besar, tidak boleh kemudian diklaim itu milik pribadi. Makanya Nabi SAW melarang untuk menjual air. Air apa di sini? Air yang itu milik orang banyak, kemudian diklaim milik dia, kemudian dia bikin perusahaan air minum di sana, sehingga kaum muslimin yang lain atau manusia yang lain hanya jadinya membeli ke dia. Sebenarnya pemerintah tidak boleh memberikan seperti ini, karena Nabi yang melarang. Karena itu air itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang seharusnya orang dapat, dia bisa memanfaatkan air itu, kemudian menjadi harus beli dan yang lain. Kemudian syarat yang kedua, wa ayahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi. Yang kedua, kita harus kasih kelebihan air ke orang lain, itu baik kepada tetangga kebun lahan kita, atau tetangga kita di kampung, atau tetangga desa. Kalau mereka memang juga butuh sekali, mereka juga memang butuh sekali. Auli bahimatihi, atau untuk hewan ternaknya, atau untuk hewan ternaknya. Di sini Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yumna'u fadlul ma, jangan sampai ada yang menahan kelebihan air, liyumna'a bihi fadlul kala, supaya rumput-rumputan tidak tumbuh. Apa maksudnya? Maksudnya begini, dia punya lahan, di dalam lahan itu ada mata air atau ada sumur, dan dia sumur atau kolam yang itu airnya melimpah. Ketika dia sudah selesai nyiram punyanya, kemudian hewan ternaknya sudah minum, sudah dipakai, kemudian dia ada mengalir air itu, maka jangan ditahan, biarkan dia mengalir supaya dia ke tempat-tempat yang itu bisa tumbuh rumput-rumputan di sana, sehingga kaum muslimin yang lain atau orang lain bisa untuk menggembala di sana. Itu masalah. Ya, jangan sampai ditahan kelebihan air itu sehingga tidak menumbuhkan rumput-rumputan atau untuk hewan orang lain, Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena air ini sekali lagi ini mata-mata rizki dari Allah SWT. Kalau kita sudah pakai, sudah cukup kita, maka kalau ada lebihnya alirkan ke orang lain. Oke, sekarang irigasi tanah kita, sawah kita sudah penuh, maka jangan ditahan agar sawah orang tidak boleh. Malahan kita harus buka punya kita itu supaya dia ngalir ke sawah orang lain. Ya. Nah, la yumna'u fadlul ma, jangan sekali-kali ada yang menahan kelebihan air, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara orang lain butuh. Makanya dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, nah Rasulullah SAW an bai'il ma,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli air yang itu lebih dari kebutuhan dia. Ya. Karena sekali lagi ini kita di sini semua cari apa? Cari pahala. Kalau kita yang ngebor dulu, kita ternyata alhamdulillah airnya banyak, kasih orang. Karena itu juga wakaf kita. Karena itu juga Pak, jangan ditahan karena ini semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yakuna mimman istakhlafa fi birin anin. Kemudian syarat yang ketiga, hendaknya air itu memang ya berasal dari sumber mata air di tanah. Sumber mata air di tanah. Tapi kalau dia bisa ngambil air itu dia capek apa nimba atau dia nyedot dari dalam tanah dan itu agak susah, maka di sini tidak masalah dia tidak kasih orang lain karena dia juga apa terbatas. Yang dilarang oleh Nabi ini kalau kemudian air yang sudah lebih kita pakai masih banyak, kemudian kita tutup untuk orang lain dan orang lain tidak dapat menerima air tersebut. Ini yang diharamkan dan ini termasuk zalim. Ini termasuk zalim. Baik. Dan ciri orang mukmin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, berikan minum siapa yang walaupun itu airnya sendiri dari sumber mata air di lahannya sendiri, maka dialirkan untuk orang lain. Karena ini juga termasuk bagian dari pahala yang akan didapatkan nanti setelah meninggal dunia. Allah Ta'ala mungkin ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam.